Oke, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi dalam mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Tapi sebelumnya semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Ya. Materi kita kali ini akan membahas sebuah aplikasi untuk melakukan simulasi infrastruktur jaringan. Nah, yang kita gunakan adalah Cisco Packet Tracer. Sini kita gunakan tipe student ya. Jadi nanti di sini kita akan belajar bagaimana membangun topologi jaringan ya, kemudian mengaplikasikannya ke topologi jaringan yang sebenarnya. Nah, tapi sebelum kita membahas atau menggunakan Packet Tracer ini, ada baiknya kita tahu sebenarnya apa sih Packet Tracer ini gitu ya. Packet Tracer ini merupakan sebuah simulator alat-alat jaringan ya, khususnya produk Cisco yang sering digunakan sebagai media pembelajaran dan pelatihan. Kemudian di sini juga adik-adik nanti bisa membuat topologi jaringan, kemudian meniru atau mengaplikasikan ke topologi jaringan yang sebenarnya. Nah, penggunaannya sangat sederhana sekali ya, tapi sebelumnya kita kenalan dulu nih dengan layar atau jendela dari Packet Tracer-nya ya. Nah, Packet Tracer ini sendiri ya ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada bagian menu bar, di mana menu bar ini nantinya akan membuat project baru atau membuka project atau membuka simulasi yang sebelumnya kita sudah buat ya, kita simpan. Kemudian ada contoh juga. Nah, kemudian ada edit, dan seterusnya ya. Nah, di modul sebelumnya sebenarnya sudah dijelaskan apa fungsi dari jendela dari Packet Tracer ini gitu. Nah, sebelum kita menggunakan ini, awal kita menggunakan Packet Tracer ini sebaiknya kita gunakan kita setting dulu dia dari option, preferences ya. Kemudian di sini kebetulan saya sudah mengaktifkan di sini. Kalau misalnya baru maka ini akan di hidden. Jadi kita buatkan saja, kita checklist aja always show port label. Jadi setiap port nanti labelnya langsung kelihatan. Jadi kita memudahkan kita untuk mengkonfigurasinya. Gitu ya. Nah, setelah kita checklist kita tinggal close saja. Nah, tadi ada menu bar, kemudian ada toolbar. Ini toolbar nanti kita gunakan misalnya melakukan zoom, melakukan zoom out, zoom in, kemudian yang sebenarnya ya atau yang real gitu ya. Kemudian di sini ada tombol save dan seterusnya. Nah, di sebelah kanan ini juga ada toolbar, nantinya kita gunakan misalnya mengirim mensimulasikan mengirim paket dan seterusnya. Kemudian bagian bawah ini ada device ya, ada device di sini. Device utamanya ada misalnya seperti ini, ada router, kemudian ada sub device. Jadi router ini ada beberapa jenis lagi gitu ya. Kemudian di sini ada switch, ada sub device-nya. Ini ada hub, sub device-nya ini ada. Kemudian ada wireless access point-nya, misalnya wireless device-nya ada ini misalnya sub device-nya. Kemudian ada end device misalnya ada komputer, ada laptop, ada yang lainnya misalnya ada VoIP, TV dan seterusnya. Nanti bisa kita simulasikan ya. Kemudian ada security, kemudian ada WAN, kemudian ada custom made device. Ini misalnya kita mau custom mengubah LAN card atau menambah LAN card dan seterusnya ya. Kemudian ada multi user connection ya. Seperti ini tools yang akan kita gunakan atau Packet Tracer yang akan kita gunakan. Nah, tapi kita akan coba dulu membuat jaringan sederhana yang memiliki router, kemudian memiliki switch, kemudian memiliki 2 PC. Misalnya kita buat di sini satu router. Misalnya kita ganti nama router ini. Kalau mengganti namanya tinggal klik saja router satunya, router nolnya, tinggal kita ketikkan saja misalnya HM gitu ya, router HM.
Kemudian kita buatkan sebuah suite di sini, misalnya nama suite ini kita gunakan gedung 1, gedung A misalnya ya, gedung A misalnya seperti ini. Kemudian untuk mengaplikasikan ke dalam lembaran kerja kita tinggal drag aja ya, klik dengan drag misalnya seperti ini, kita klik drag saja. Ini PC1 misalnya, ini kita ganti nama PC0 ini, kita ganti menjadi misalnya guru ya, guru. Kemudian PC2 nya kita tambah lagi, misalnya di sini ada karyawan atau pegawai. Nah, karena kita di sini menggunakan PC, ingin menghubungkan PC ya dengan switch, PC dengan switch dan switch dengan router HM, maka kita gunakan kabelnya strike saja ya. Ini kita dari Ethernet 0-nya ke switch kita gunakan Ethernet 2, nanti Ethernet 1-nya atau Ethernet 0-nya kita gunakan ke router ya. Kemudian kita hubungkan lagi komputer pegawai ke switch dengan Ethernet 3, ini Ethernet 0. Oke, kebetulan PC-nya Ethernetnya cuma 1. Nah, kalau dia warnanya seperti ini orange, kalau hijau berarti Ethernetnya sudah diterima oleh komputer ini. Kemudian ini juga warna hijau, dia namanya diterima oleh komputer ini. Kalau dia masih orange berarti ini dalam proses. Nah, kalau dia udah hijau berarti sudah diterima gitu ya, diterima. Ini masih proses warna hijau ya. Nah, sambil kita menunggu ini kita tambahkan lagi sebuah kabel untuk mengoneksikan. Ini tadi kita asumsikan bahwa Ethernet 0-nya atau Ethernet 1-nya kita koneksikan dengan router kita di Ethernet 0. Nah, kalau dia merah seperti ini berarti belum terhubung gitu ya, belum terhubung. Jadi ini tadi warna orange kemudian hijau berarti prosesnya ini sudah terhubung. Hal ini bisa kita lihat karena di sini posisinya real time. Jadi kalau misalnya kita gunakan simulasi, maka nanti akan kelihatan gitu ya, kelihatan bagaimana ini real time. Nah, bagaimana proses dari apakah paketnya sudah bisa diterima atau belum. Nah, kita coba dulu apakah benar dari guru ke pegawai ini bisa menerima paket. Misalnya ini kita tinggal klik saja, kemudian kita klik kemari, kita kirim datanya ke komputer pegawai. Nah, ini mengatakan menginstruksikan bahwa belum ada fungsi dari port itu sendiri gitu. Kenapa? Karena kita belum mengkonfigurasi port tersebut gitu. Nah, sekarang kita kembalikan, kita clear ini, kita clear kemarin, jadi kita konfigurasi dulu. Misalnya ini ya, tinggal klik saja, kita klik, kemudian kita masuk ke desktopnya, kita ini desktop. Kalau ini nanti konfigurasinya bisa juga kita konfigurasi nama display dan seterusnya, tapi tadi kita sudah ganti. Kemudian di sini desktopnya kita pilih IP konfigurasi ya, kita buat dia model statis. Kemudian di sini kita isikan misalnya 192.168.1, misalnya di sini komputer 1 ya, subnetnya please. Tapi sebelumnya kalau misalnya adik-adik belum mengetahui kelompok-kelompok IP address itu atau apa-apa saja fungsi dari IP address itu, karena di kelas 10 di dasar jaringan seharusnya sudah mendapatkan itu gitu ya. Ada kelas A, B, C dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian kita isikan default gateway-nya. Nantinya default gateway ini akan kita jadikan sebagai IP dari atau gateway dari router gitu ya. Itu 68, kita buat aja misalnya 1 nomor terakhir misalnya 25, IP terakhir 254 ya. Nah, kemudian kita close saja. Nah, kemudian kita close lagi. Kemudian komputer kedua juga kita setting IP address-nya ya, 192.168.1 komputer 2. Kemudian di sini kita masukkan lagi gateway dari router tadi 168.1.254.
Oke, kemudian kita close, kemudian kita tes kirim paketnya. Oke, ternyata di sini dari guru ke pegawai ini sukses ya, saya gunakan sudah sukses. Jadi konfigurasi untuk IP address-nya berhasil gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mengirim paket dari sini ke router? Oh, ternyata belum. Kenapa? Karena function dari function Ethernet-nya dari switch ke router belum terkonfigurasi. Nah, bagaimana mengkonfigurasinya? Tetap sama, misalnya kita klik ini ya, kemudian di config, kemudian di sini ada tadi kita lakukan koneksi kabelnya dari switch ke router adalah koneksi Ethernet 0 ya, Ethernet 0. Jadi di sini kita konfigurasi, kita on kan dulu, kita aktifkan supaya nanti bisa, ini udah warna orange ya, bisa diakses oleh komputer 1 dan komputer 2. Nah, di sini kita konfigurasi gateway dari PC 1 dan PC 2 tadi, dari PC guru dan PC pegawai tadi ya. 192.168.1254. Oke, kita on kan, kemudian kita coba, ini udah warna hijau ya, berarti sudah terhubung. Kita close, kita tes paketnya. Oke, kita kirim, maka paketnya berhasil dikirim dari guru ke HM. Kemudian kita tes kirim lagi dari pegawai ke nih, berhasil dari pegawai ke router HM, berhasil kita lakukan pengiriman paket data. Nah, demikian adik-adik penjelasan sederhana penggunaan dari Cisco router. Nah, selanjutnya nanti bagaimana kita membangun sebuah virtual LAN di paket tracer ini. Di virtual LAN yang kemarin kita sudah bahas secara teori, nanti kita akan praktekkan ya. Terima kasih adik-adik, demikian materi kita hari ini. Tetap semangat belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan ya.